Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sentia Gusa Fitri dari Prodi Matematika Universitas Islam Bandung dengan NPM 10060218034. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heriun Harahap, SSI MSC yang telah memberikan tugas praktikum Proglin dan presentasi lewat video ini. Saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Implementasi Metode Simplex dengan aplikasi POM-QM per Windows dalam menentukan keuntungan optimum pada warung Caca. Untuk abstraknya, artikel ini membahas tentang penggunaan metode Simplex dengan aplikasi POM-QM per Windows dalam menentukan keuntungan optimum pada warung Caca. Permasalahan yang teridentifikasi adalah masalah keuntungan optimum sebagai alternatif solusi. Dalam artikel ini diajukan pemecahan masalah, yaitu menyelesaikan dengan program linear. Tujuan dari pembahasan pada artikel ini adalah menentukan keuntungan optimum yang diperoleh suatu warung Caca dengan menerapkan alternatif solusi pemecahan masalah. Metode yang digunakan adalah metode Simplex. Data yang diperlukan untuk pemecahan masalah diperoleh melalui cara wawancara dengan objek sasaran, jenis makanan yang dijual, bahan-bahan untuk membuat tiap jenis makanan, lama waktu pembuatan jenis makanan, ketersediaan bahan dan waktu untuk membuat jenis makanan, lama waktu pembuatan jenis makanan, harga jual beli makanan, dan keuntungan tiap jenis makanan. Pada pembahasan diperoleh hasil bahwa terdapat jenis makanan tertentu yang dijual agar memperoleh keuntungan optimum. Hasil akhir yang diperoleh adalah jenis dan banyaknya makanan yang dijual dengan total keuntungan sekian sebagai parameter. Kata kunci keuntungan optimum, program linear, metode Simplex, POM-QM for Windows. Pendahuluan berkembangnya bisnis yang disertai persaingan yang begitu ketat, banyak sekali masalah yang muncul dan turut mempengaruhi napas kehidupan dari usaha produksi makanan berskala kecil. Dengan kondisi seperti ini, banyak usaha produksi kue kecil makanan kecil yang harus berjuang untuk tetap melaksanakan aktivitas usaha produksi makanan, terutama kegiatan produksi agar kelangsungan hidup usaha produksi makanan bisa berkembang terus. Untuk menjaga kelangsungan dan berkembangnya usaha produksi makanan diperlukan langkah-langkah untuk dapat mengalokasikan bahan baku serta meningkatkan laba. Oleh sebab itu diperlukan suatu usaha menggunakan suatu metode dalam menentukan kombinasi yang tepat. Penggunaan faktor produksi dari produk yang dibuat, serta kombinasi dari produk yang dihasilkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat digunakan metode Simplex. Tinjauan pustaka, program linear merupakan salah satu metode matematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan optimisasi sebuah fungsi tujuan linear dengan persediaan sumber daya yang terbatas, baik melalui maksimalisasi atau minimalisasi. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan program linear, yaitu pengubah keputusan, ada fungsi tujuan, dan fungsi batasan. Dengan bentuk A11 X1 ditambah A12 X2 hingga ditambah A1N XN. Bentuknya kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan B1. Kemudian A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah hingga A2N XN. Bentuknya ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan B2. Tinjauan pustaka lainnya, fungsi batasan non-negatif dengan bentuk umum XIJ lebih besar sama dengan 0, I sama dengan 1 sampai M, J sama dengan 1 sampai N. Di mana Z adalah total biaya, CJ adalah biaya tiap unit keluaran, XJ adalah jumlah keluaran ke J, dan AIJ adalah sumber daya ke I yang digunakan untuk keluaran ke J. Sedikit saya jelaskan tentang metode Simplex, suatu metode yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan banyak angka pada berbagai iterasi dan menyelesaikan permasalahan program linear yang melibatkan banyak pertidaksamaan dan banyak peubah. Ada dua cara penyelesaiannya. Variabel keputusan yang akan digunakan diidentifikasi lalu diformulasikan ke dalam model matematik. Terus, mengubah peubah keputusan kunci dan kolom kunci. Jika terdapat nilai negatif pada baris fungsi tujuan, maka perhitungan diulang agar diperoleh hasil yang optimal.
Sedangkan untuk cara aplikasi dengan menggunakan berbagai aplikasi berbasis matematika, banyak sekali aplikasi berbasis matematika, salah satunya yang akan kita gunakan adalah POM-QM for Windows. Berikut tampilan dari POM-QM for Windows, suatu aplikasi yang dirancang oleh Howard J. Weiss pada tahun 1996 untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan program linear, terutama optimalisasi untuk meminimalisasi dan memaksimalkannya. Kemudian metodenya kita menggunakan metode observasi secara langsung. Data yang kita cari yaitu bahan baku produksi, harga jual bahan makanan, dan keuntungan yang diperoleh dalam tiap jenis makanan. Di mana sebelumnya terdapat kesulitan dalam menentukan berapa makanan yang harus diproduksi perharinya agar mendapatkan keuntungan yang optimum. Hasil dan pembahasan, Warung Caca menjalankan beberapa jenis makanan, yaitu gado-gado, bakso, soto lontong, soto babat, mie rebus Belitung. Bahan yang disajikan untuk 20 porsi per hari. Setiap harinya mempunyai jumlah porsi 20 yang disediakan oleh Warung Caca. Warung Caca, berdasarkan data dari Warung Caca, dapat dilakukan pengelompokan atau identifikasi terhadap variabel keputusan, yaitu gado-gado, bahan-bahannya sebagai berikut. Kemudian untuk bakso, bahan-bahannya sebagai berikut, soto lontong, bahan-bahannya ini, kemudian soto babat, dan yang terakhir mie rebus Belitung. Pembahasan variabel X1-nya gado-gado, X2-nya soto lontong, X3-nya soto babat, X4-nya bakso, X5-nya mie rebus Belitung. Fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan, yaitu Z sama dengan 100X1 ditambah 150X2 ditambah 200X3 ditambah 120X4 ditambah 150X5 dikali 100. Akan tetapi bahan-bahan untuk membuat kelima jenis makanan ini disediakan dalam jumlah yang terbatas. Adapun bahan-bahan yang tersedia dari 5 ons tepung terigu sampai ke 10 ons udang segar. Kemudian berikut ini ditunjukkan tabel bahan makanan beserta bahan yang tersedia dengan asumsi 1 ons sama dengan 100 gram, 1 kilo sama dengan 1000 gram, dan lain-lain. Tabel input untuk di aplikasi QM bisa dilihat terdapat bahan-bahan yang diperlukan dan bahan-bahan yang tersedia, dari lontong sampai ke santan. Kemudian di sini ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Bahan-bahan yang tersedianya untuk lontong misalnya X1-nya 5, X2-nya 8, X3-nya tidak ada, X4-nya tidak ada, X5-nya tidak ada. Bahan-bahan maksimal yang ada untuk lontong ini ada 15. Jadi tandanya nanti lebih besar sama dengan 15. Jadi misalnya 5X1 ditambah 8X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 ditambah 0X5 lebih besar sama dengan 15. Sampai seterusnya. Untuk memodelkan dalam bentuk matematikanya seperti ini. Tabel 2-nya lanjutan dari bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan makanan di Warung Caca. Kemudian langkah-langkah penyelesaian dengan QM-nya. Pertama buka aplikasi POM-QM for Windows, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada number of constraint, number of variable. Kalau of constraint adalah fungsi kendala, di mana fungsi kendala kita bisa mengeklik sebanyak yang kita mau menciptakan fungsi kendalanya berapa banyak, dan fungsi tujuan number of variable-nya berapa banyak. Terus pilih objektifnya, ini fungsi untuk meminimalkan atau memaksimalkan. Lalu kalau sudah oke, klik oke. Kemudian tampilan di aplikasi QM-nya seperti ini. Kita punya fungsi kendalanya ada sampai 42, solutionnya kita dapat solusinya yang satunya 0,5, X2-nya 0,75, X3-nya 2, X4-nya 1,25, X5-nya 1,75, RAHS-nya 937,5. Terus di sini ada status value dan variabelnya diperoleh X1 0,5, X2-nya 0,75, X3-nya 2, X4-nya 1,25, X5-nya 1,75. Dan kita punya optimal value atau Z 937,5.
Hasil QM for Windows, karena hasil solusi merupakan bilangan real, maka perlu dilakukan penaksiran terbaik dengan membuat 5 jenis makanan, penaksiran terbaik dari 0,5 pada X1, dan 0,75 pada X2, serta X3-nya adalah 2, dan X4-nya adalah 1,25, dan X5-nya adalah 1,75, diharapkan memperoleh keuntungan sebesar 145.000 setiap harinya. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penelitian optimasi produksi menggunakan model linear programming dengan metode simplex, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan linear programming dalam optimasi warung Caca dapat membantu dalam memaksimalkan keuntungan dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis dengan menerapkan model linear programming dengan metode simplex, keuntungan maksimal yang dapat diperoleh warung Caca yaitu sebesar 145.000 per hari dari kombinasi jumlah produksi soto lontong, soto babat, bakso, dan mie rebus. Jumlah masing-masing produk yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimal adalah 5 makanan dalam satu hari. Referensinya terdapat dalam tampilan ini. Ada 6 referensi yang saya gunakan dalam menulis artikel ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Erwin Harahap, SSI MSC, yang telah membantu saya dalam pembuatan artikel ini dan memberikan tugas dalam praktikum program linear, yaitu tugas membuat artikel dan membuat video presentasi ini. Dan terima kasih kepada teman-teman Prodi Matematik Angkatan 2018 yang lainnya. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.